Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat sekalian, apabila ada pertanyaan mengenai speaker atau pengeras suara, ada pertanyaan, bagaimanakah jawaban kita tentang pertanyaan bagaimana hukum menggunakan speaker atau pengeras suara untuk khutbah, berjamaah, dan membaca Al-Quran, yaitu sesuatu perkara ibadah dengan menggunakan speaker. Nah, dijawab oleh Sayyid Alwi di dalam kitab fatwanya. Beliau mengatakan, hukum menggunakan pengeras suara atau speaker untuk memperdengarkan khutbah bacaan imam dalam sholat, itu hukumnya boleh dengan beberapa catatan atau alasan. Yang pertama adalah menggunakan speaker sudah biasa dilaksanakan di dua tempat yang mulia, yaitu di kota Mekah dan juga kota Madinah. Kedua tempat mulia ini merupakan pusat tujuan peziarahan para ulama Islam dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang menolak penggunaannya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya di tempat-tempat yang suci tersebut. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan hadis yang statusnya marfu' dan juga mauquf, tetapi hadis mauqufnya pun dihukumi hadis marfu' karena termasuk sesuatu yang tidak bisa dihasilkan dengan ra'yun atau pemikiran semata. Yakni hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan." Yang artinya semua urusan yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah itu juga baik. Itu alasan pertama. Lalu yang kedua adalah pengeras suara adalah wasail atau perantara, dan wasail memiliki hukum yang sama dengan maqasid atau tujuan. Kalau speaker digunakan untuk tujuan yang baik, maka baik pula hukum menggunakannya, seperti memperdengarkan khutbah atau bacaan Al-Quran. Sebaliknya, bila speaker digunakan untuk tujuan yang buruk atau jelek, maka hukum menggunakannya pun menjadi jelek. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan, lil wasail hukmal maqasid mul maqasid. Lalu yang ketiga adalah pengeras suara tidak diikuti oleh hal-hal yang buruk menurut pandangan syariat, dan dengan pengeras suara tidak merubah tatanan agama. Bahkan penggunaannya dapat menarik kemaslahatan untuk agama, karena agama menganjurkan supaya mengajak manusia untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan. Sedangkan pengeras suara, jika ada kerusakan yang bisa merubah makhrijul huruf ketika membaca Al-Quran, mengganggu orang yang sedang sholat atau sedang tidur, maka harus ditutup atau dimatikan, artinya tidak boleh digunakan, karena ini saling menjaga satu sama lainnya. Apabila ridha, ya dipersilahkan. Lalu alasan yang keempat, yang terakhir adalah hukum asal dari semua perkara adalah ibahah atau boleh. Ini kaidah usul fikih mengatakan demikian, kecuali ada dalil yang mengarah kepada keharaman, maka wajib ditinggalkan. Sedangkan dalam speaker tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada orang yang mengharamkan speaker, maka harus menunjukkan dalil yang konkret tentang keharamannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi pencerah bagi kita semua, jadi kita bisa mengetahui hukum speaker menurut syariat. Ini menurut beberapa pandangan para ulama. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.